selamat datang di podcast Suara Penjaga Rimba. Hari ini kita akan berbincang tentang visualisasi bangsa, tentang bagaimana kita mencintai Indonesia bukan hanya lewat kata tapi lewat tindakan. Dan kali ini kita melihat Indonesia dari mata mereka yang menjaganya setiap hari. Para polisi kehutanan, Kesatria Rimba yang melindungi jantung Nusantara. Bersama saya ada 4 narasumber luar biasa, Polhutiro, Yusuf, Saifur dari Gakum Jabal Nusra, dan Polhut Taufik dari Gakum Kalimantan. Salam lestari rekan-rekan. Salam Lestari. Salam Salam Lestari. Lestari. Pertama ke Mas Saifur dulu ya. Mas Saifur, Mas kan ditugaskan sebagai polisi kehutanan di Seksi 2 Gakum Jabal Nusra. Kalau bicara visualisasi bangsa, apa yang Mas lihat dari hutan Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Zidni. Menurut saya ya hutan Indonesia itu bukan sekedar hamparan pepohonan ya, tapi adalah paru-paru kehidupan. Tempat lahirnya air, udara bersih, dan sumber pangan bagi jutaan rakyat. Lebih dari itu, hutan adalah identitas bangsa. Dia juga jati diri bangsa sih ya. Di sanalah budaya, kearifan lokal, dan sejarah panjang perjuangan masyarakat adat tumbuh dan berakar. Tapi sayang kita sering lupa nih, ketika hutan terbakar, ditebang tanpa kendali, atau dialihfungsikan tanpa hati-hati, bukan hanya pohon yang hilang, tapi juga jati diri bangsa. Karena itu saya percaya bahwa menjaga hutan berarti ikut juga menjaga jati diri bangsa. Kalau hutannya rusak, hilang juga nafas Indonesia itu, Mbak. Jadi tugas Polhut bukan sekedar patroli ya, tapi menjaga simbol kehidupan bangsa. Betul, betul sekali, Mbak. Jadi kami di lapangan memang bukan hanya menegakkan hukum kehutanan gitu ya, tapi juga menjaga harapan generasi yang akan datang, yang lebih jauh seperti itu. Jadi sebetulnya setiap kali kita menanam pohon, memberantas pembalakan liar, setiap kali kita memilih produk yang ramah lingkungan, itu sebetulnya kita sedang berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Indonesia. Dan disitulah makna sejati bela negara dalam konteks lingkungan ya. Dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan cinta pada alam negeri sendiri, itulah wujud cinta pada tanah air. Oke, keren banget. Thank you, Mas Saifur. Sekarang kita ke Mas Tiro. Dengar-dengar Mas Tiro pernah ikut dalam operasi penegakan hukum di wilayah Surabaya ya? Boleh diceritain dikit nggak Mas tentang operasi tersebut? Ya, betul nih Mbak. Mungkin sedikit cerita ya Mbak. Awalnya kami lagi melakukan cyber patrol melalui Facebook. Dari situ ditemukan terduga pelaku yang sedang memperjualbelikan beberapa bagian dari satwa liar yang dilindungi. Kemudian kami langsung memperdalam informasinya nih, seperti mencari lokasi pasti dan keaslian dari barang itu. Lalu ketika informasinya valid, tim kami langsung melakukan eksekusi di lapangan. Nah, ketika kami berhasil mengamankan pelaku, menyelamatkan satwa, itulah sebagai cara kami menunjukkan bahwa setiap jengkal kekayaan alam Indonesia ini berharga dan harus diperjuangkan demi Indonesia yang lestari. Bagi kami, cinta tanah air itu bukan sekedar slogan, tapi kerja nyata, Mbak. Oke, ada momen-momen yang paling berkesan nggak Mas? Mungkin momen-momen yang paling berkesan ya saat kejadian operasi itu, ketika kita atau kami melihat langsung barang buktinya, Mbak. Di situ ada kulit buaya, ada tengkorak dan taring babi rusa, dan lebih parahnya lagi ada kulit kepala utuh dari beruang madu. Rasanya miris sekali ya, Mbak. Tapi di sisi lain ada rasa bangga dan lega karena kami berhasil menghentikan itu. Kami berhasil mencegah satwa lain menjadi korban selanjutnya. Disitulah visualisasi cinta bangsa terasa paling nyata bagi saya. Seperti melindungi mereka yang tidak bisa bersuara. Itu adalah wujud bela negara kami di lapangan. Mungkin seperti itu ya Mbak. Terima kasih. Udah seru banget nih ceritanya Mas Tiro. Sekarang kita ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, tugas Polhut tuh kan penuh resiko ya. Apa sih yang membuat Mas Yusuf tetap semangat menjalani tugas? Oke, baik Mbak. Memang ya, setiap pekerjaan
apalagi dari sebagai polhut, pasti resikonya sangat besar, sangat beresiko. Tapi bagi saya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas itu merupakan langkah nyata untuk ikut serta ya dalam hal ini menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya hutan. Dan mungkin itu dampaknya tidak bisa kita nikmati hari ini secara langsung, tapi itu adalah bekal untuk generasi mendatang supaya tetap bisa menikmati keindahan dan keanekaragaman yang sangat kaya yang kita miliki saat ini. Walaupun kadang medan yang dilalui sangat berat, ada tekanan, tantangan, bahkan ancaman, tapi dengan niat tulus, ikhlas, dan ingat tujuan pekerjaan kita adalah ikut serta menjaga hutan ini, maka itu yang menjadi penyemangat saya dalam melaksanakan pekerjaan. Gitu. Jadi di tengah sunyi hutan pun nasionalisme tetap nyala ya. Ya, justru di tempat-tempat seperti itu, Mbak, di sudut-sudut, di pelosok-pelosok hutan yang jauh dari sorot kamera, jauh dari apresiasi, itu mereka semua melakukannya dengan murni dari dalam hati sanubari mereka untuk niat tulusnya menjaga negeri ini. Keren banget Mas Yusuf. Sekarang terakhir nih ke Mas Taufik. Mas Taufik kan ditugaskan sebagai polhut di wilayah Kalimantan yang hutannya terkenal sebagai paru-paru dunia. Apa nih tantangan terbesar Mas Taufik dalam menjalani tugas di sana? Baik, Mbak Sydney, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa hutan Kalimantan ini, Mbak, bukan hanya hamparan pepohonan hijau, tapi hutan Kalimantan adalah napasnya bangsa, rumahnya ribuan spesies. Nah, saat kita membayangkan hutan ini, hati pun dipenuhi rasa bangga, Mbak, bahwa rupanya Indonesia memiliki kekayaan alam yang tiada duanya. Untuk tantangan di lapangannya, Mbak, ya. Karena kan di setiap daerah itu berbeda-beda, khususnya di Kalimantan. Seksi 3 Pontianak ini ada beberapa tantangan yang kita dapat di lapangan. Yang pertama, illegal logging dan dokumen palsu, yang di mana banyak sekali kayu ilegal dipotong tanpa izin, kemudian mereka membuat surat palsu sebelum dijual. Nah, ini kan salah satu menjelekkan citra negara karena kerugian negara sangat besar di kayu ini gitu, Pak. Nah, untuk makna cinta tanah airnya, mencintai negeri itu berarti menolak keuntungan semu dari merusak hutan. Kita wajib menjadi pengawas sosial, melaporkan dugaan kayu ilegal ketika misal ada kejadian seperti itu bisa melaporkan ke kita gitu, demi menjaga martabat bangsa. Kemudian yang kedua tantangannya ialah intervensi politik dan permainan oknum, Mbak. Khususnya di Kalimantan sendiri, di Pontianak, ada beberapa oknum yang main juga gitu mengenai perambahan lah, illegal logging lah di situ. Jadi tantangannya kita dibenturkan gitu, Mbak, antara penegakan hukum yang pastinya ya. Nah, disitulah kita cinta tanah air kita ini memanggil untuk menuntut transparansi dan keadilan tanpa pandang bulu. Nah, dorongan reformasi birokrasi agar hukum benar-benar itu menjadi panglima. Kemudian yang ketiga, di sini kita keterbatasan sarana dan infrastruktur. Memang di beberapa daerah khususnya Kalimantan Barat per kabupaten itu ada beberapa sarana yang sudah mendukung. Tapi ada beberapa juga kabupaten yang dalam lingkup Kalimantan Barat itu masih kurang lah gitu ya. Karena posisi kami ini kan di Pontianak, yaitu provinsinya kota provinsinya Kalimantan Barat. Contoh saja ada kasus misal di Kapuas Hulu itu kan di ujung sekali, Mbak. Nah, kita kalau untuk dari Pontianak itu bisa kisaran belasan jam untuk nyampe di lokasi itu. Nah, itu kan sangat memerlukan waktu yang panjang gitu, Pak. Nah, tapi ada pesan yang mungkin saya sampaikan bahwa penegakan hukum di kehutanan khususnya di Kalimantan ini bukan hanya sekedar tugas aparat, Mbak, melainkan ini panggilan bersama demi masa depan Indonesia. Teman-teman, inilah visualisasi bangsa yang sejati. Bukan dari gedung tinggi, tapi dari akar rumput, dari rimba yang dijaga dengan hati. Indonesia akan terus hidup selama masih ada orang-orang seperti para polhut.
jujur, berani, dan setia pada merah putih. Terima kasih pada Paul Hutiro, Yusuf, Taufik, dan Saifur. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, mari terus bangga berbangsa, bernegara, dan berkarya untuk Indonesia. Aksi jaga hutan, salam lestari. Salam lestari. Salam lestari.